Shalom, shalom, shalom. Selamat malam saudara dikasih Tuhan. Kita lanjut lagi dalam pelayanan One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa. Oke saudara yang dikasih Tuhan, kita membahas tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemarin kita sudah belajar yaitu tentang firman Tuhan yang mengatakan hatiku gembira karena Allah lah juru selamatku ya. Kita bisa gembira karena sudah diselamatkan oleh Allah juru selamat kita. Dan saat ini kita akan berbicara lagi tentang firman Tuhan, yaitu kalau kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan ya, sudah diselamatkan dalam Tuhan, itu apa aja yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan ya. Kegembiraan itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegembiraan bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur, nanti dicari sendiri ya ayatnya, itu ditulis kata-kata gitu ya. Jikalau kita bergembira karena Tuhan ya, karena kita sudah diselamatkan kan, jadi kita gembira saudara. Nah kalau kita bergembira karena Tuhan itu, karena Tuhan yang memberikan kegembiraan itu, dan kerajaan Allah sudah menuntut dalam kehidupan kita, kebenarannya, sukacita dan damai sejahteranya mengalir atas setiap kehidupan kita. Kata Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, kalau kita sudah di dalam kebenaran, pikiran kita tentang pikiran Allah, pandangan kita tentang pandangan Allah, pendengaran kita pendengaran tentang firman Tuhan, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan perkataan kita adalah perkataan Kristus. Kira-kira apa yang diinginkan hatimu? Diinginkan tubuh ini saudara. Yang diinginkan tubuh apa saudara? Ya tubuh ini kan bisanya hanya berbuat sesuai apa yang dipikirkan kepala ini toh saudara. Saudara berpikir apa? Aku kepingin masak, ya langsung masak. Tubuh ini hanya melakukan perintah-perintah dari otak ini saudara. Nah kalau kepalanya ini sudah Kristus ya, bukan Kristusnya dicopot gini saudara, jangan nanti jadi mayat hidup tanpa kepala, jalan sendiri, tubuhnya berbuat dosa terus ya toh, ngaku bahwa Yesus Tuhan tapi kepalanya potol, nggak ada kepala Kristusnya, nggak ada, karena perbuatan kita daging terus ya. Perbuatan kita daging terus. Mbok men iki keras firman Tuhan tapi ini mengingatkan terus supaya saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang sudah percaya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah bisa percaya dalam hati, dibenarkan dan mengaku dengan mulut diselamatkan oleh Tuhan, kamu sudah ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kamu itu seharusnya berjalan dalam kebenaran Tuhan. Makanya kalau tubuh ini masih berbuat dosa terus, berarti kepalamu itu sudah tidak ada. Karena kepala Kristus sudah tidak ada dalam hidupmu, makanya tubuhmu berbuat dosa. Manusia tanpa kepala tapi yang hidup dalam dosa terus. Bisa hidup loh saudara. Ngeri saudara. Sampean itu seperti apa ya, makhluk hidup tapi tanpa pimpinan Allah yang benar dalam kehidupan kita. Kalau kita masih berjalan di dalam hawa nafsu kedagingan kita, makanya apa yang diinginkan hatimu? Kalau kepalanya itu Kristus, ya pasti keinginan Kristus lah. Makanya Tuhan katakan jikalau engkau gembira di dalam tuntunan Tuhan, makanya kamu itu akan, apapun yang diinginkan hatimu akan dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Keinginan hatimu adalah pemikiran Kristus. Gitu loh saudara. Ya apa? Ya menjadi pelaku firman lah. Mujizat paling terbesar yang ada di dalam hidup kita itu adalah jikalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Udah itu mujizat terbesar. Kalau penyakit disembuhkan sepele, ekonomi dipulihkan sepele, tidak bisa ngampuni kecil saudara. Itu semua kecil di hadapan Tuhan. Karena apa? Pada saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, hati kita gembira adalah obat yang manjur. Obat itu adalah penyembuh dalam segala macam. Nah ini obat ini macam loh. Ini Tuhan ini obat dari segala obat ini yang dimaksud Tuhan. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, karena kalau hatimu gembira, karena engkau sudah diselamatkan Tuhan, maka
engkau akan sehat, karena obatnya sudah ada di dalam kehidupanmu, yaitu apa? Hati yang gembira. Itu obatnya. Itu ngatasi semua masalah, saudara. Semua masalah, semua problem. Sejak perjanjian lama itu di Amsal itu ada itu. Hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, ya. Makanya orang-orang kalau yang nggak semangat. Contohnya gini, saudara. Saya tadi itu lihat sekilas Barcelona sepak bola Liga Champions itu. Barcelona melawan Bayern Munchen, ya toh. Barcelona dibantai sama Bayern Munchen. Bayern Munchennya karena menang, dia lebih semangat mencetak gol lebih banyak, tetapi yang sudah ketinggalan jauh waktu itu 2-4 ya. Babak pertama itu 1-4, terus babak kedua pindah tempat itu masuk jadi 2-4 tapi terus ditambah lagi 5-4, 6-4, 7-4, 8-4. Semangatnya nggak ada, saudara. Tak lihat pemain-pemain Barcelona itu, makanya semangatnya nggak ada, nggak semangat kok. Hatinya nggak gembira melakukan sepak bola, stres kok. Akhirnya jadi kalah, dibantai dengan Bayern Munchen. Padahal Barcelona itu ya lumayan lah tingkatnya itu kan, ya sebanding lah sama Bayern Munchen. Itu harusnya ketemu di final, tapi ketemu di 8 besar. Nah ini saudara, yang saya lihat di sini, pada saat kamu patah semangatmu, mengeringkan tulang, tulangmu kering, bahaya, saudara. Kalau pohon-pohon kering tidak menghasilkan buah, ya tempatnya di mana tuh? Tempat perapian, ya. Jadi tempat kayu bakaran, saudara. Nah makanya, ayo kamu berjalanlah di dalam Tuhan, ya toh, kegembiraanmu di dalam Tuhan, maka engkau akan diberi apa yang diinginkan hatimu. Nah yang diinginkan hatimu apa? Kalau kepalanya Kristus itu loh, terus tubuh ini kan, hati ada di dalam bagian tubuh Kristus. Yang diinginkan apa, saudara? Ya keinginan Kristus saja, menjadi berkat bagi sesama, ya toh, lebih berkat memberi daripada menerima, ya toh, menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu karena cinta, bukan karena kewajiban, saudara. Karena mengasihi Allah, karena cinta Allah, karena rindu Allah. Jadi kalau gini ya, saudara, waktu saya pacaran dengan pacar saya dulu, yang sekarang jadi istri saya, apapun saya rela berkorban. Saya nggak mikir untuk diri saya. Saya mikirnya, ya apa ya nyeneng no, calon pacarku iki ya, calon istriku gitu ya. Nah, makanya saya dulu kalau nanting istri saya itu, wah kendel banget. Nah, kamu tujuannya cuma hanya seneng-seneng toh, nanti kita bisa atau memang kita mau lanjut untuk pernikahan. Kalau untuk pernikahan lanjut ya diteruskan, kalau enggak ya udah kita temenan aja. Buat apa? Ya toh, pacaran itu bukan untuk pacaran, hanya pacaran percuma. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu memberikan jodoh sama kita, ya udah kita jalan aja gitu. Ini agak nyimpang sedikit ya, saya cerita ya. Jodoh yang dari Tuhan itu yang benar ya, jodoh yang benar yang dari Tuhan itu saya sudah ngalami. Kalau cinta kedagingan, hawa nafsu itu adanya cemburu tok sama ceweknya. Jadi kalau ceweknya jalan sama cowok lain, kita pasti cemburu. Tetapi kalau di dalam Tuhan nggak ada. Kasih itu menutupi segala satu. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu apa ya istilahnya, yang terbaik lah pokoknya bagi calon istrinya. Jadi kita itu malah pikirannya gimana caranya nyeneng. Lah makanya Tuhan bilang apa? Lek kamu berumah tangga, harusnya kamu itu rumah tanggamu dalam pacaran terus. Jangan sampai nggak pacaran. Kalau nggak pacaran, nah itu nanti akan ditipu iblis. Akhirnya kamu tidak menghargai pasanganmu lagi, ya, tidak ingin memberikan yang terbaik buat pasanganmu lagi. Nah itu, ya, maaf ini tapi menyimpang, tetapi ini perlu karena ini ada hubungannya dengan melakukan kehendak Bapa, ya. Kehendak Bapa yaitu menyenangkan Tuhan tadi, menyenangkan Tuhan. Jadi apapun yang kita inginkan dalam hati kita itu akan diberi oleh Tuhan. Tetapi keinginan kita, kalau kita sudah kepalanya Kristus, tubuh ini pasti melakukan apa yang dipikirkan oleh kepala ini, yaitu Kristus. Paham enggak ya saudara ya? Paham lah ya.
Kalau nggak paham nanti di-rewind lagi, diputar lagi maksudnya apa ini. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan pengertian ini kepada saudara, supaya saya ngomong sesederhana mungkin, supaya dapat mengerti dan dapat memahami dan dapat melakukan sesuai tuntunan Roh Kudus apa yang Allah mau terhadap kehidupan kita. Dan saya yakin setiap pendengar-pendengar firman Tuhan di channel YouTube ini, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan melalui channel ini, dan saya yakin yang sakit disembuhkan, ya toh, yang ekonominya kekurangan bermasalah akan ditolong dan diselesaikan. Karena Allah kita Allah yang hidup. Orang yang tidak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni. Orang yang belum bertobat jadi bertobat. Orang yang suam-suam kuku tidak suam-suam kuku lagi, tetapi rela menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menjadi saksi-saksi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan nubuatan, tetapi ini firman Tuhan yang iya dan amin, dan terjadi atas setiap pendengar-pendengar firman di channel YouTube ini. Dan saya percaya One Way Ministry adalah salah satu bagian daripada Tuhan Yesus Kristus yang ingin memberkati kita sebagai anggota-anggota Kristus yang memiliki karunia yang berbeda. Ayo bersatu, saudara-saudara yang dikasihi, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, bersatulah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus untuk saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling menghargai. Sekecil apapun peranan kita, karunia kita di hadapan Tuhan, hargai. Itu adalah kelengkapan yang dari Tuhan. Mobil tanpa mur, ya, di rodanya itu tidak ada murnya, mobil itu tidak akan bisa jalan, dan ban itu nggak bisa dipasang, nanti akan jatuh, jadi nggak bisa jalan, mobilnya nggak sempurna. Makanya jadi orang jangan merasa bahwa kalau kita itu dipakai Tuhan dengan karunia yang luar biasa, mana kesembuhan, karunia apalah, bernubuat dan sebagainya, itu jangan bangga, saudara. Karena itu tanpa dibantu dengan firman-firman Tuhan yang sederhana seperti ini, ya, kita itu nggak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Banggalah kalau kita itu menjadi pelaku firman dan bisa rendah hati dan memuliakan Tuhan apa yang kita kerjakan. Banggalah seperti itu. Kalau hal-hal yang kesembuhan itu kan sifatnya sementara, toh saudara. Itu hanya sementara pada saat itu saja. Tetapi kalau kita menjalani firman Tuhan dan bermanfaat bagi orang banyak, memberikan sukacita ilahi dalam setiap kehidupan kita dan menjadi berkat bagi mereka, itulah adalah rutin, saudara, tiap hari. Makanya firman Tuhan katakan di Yosua 1 ayat 8 apa? Dengan sukacita ku renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan ku bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan, supaya aku berhasil dan beruntung. Sebetulnya firman Tuhan itu sudah jelas semua, saudara. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran itu pasti berhasil dan beruntung. Ya, yang penting itu mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu berarti tidak merugikan orang lain, saudara. Intinya seperti itu. Maksud Tuhan itu seperti itu. Jadi, kita merugikan orang lain itu ya berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Nanti apa yang kita tuai pasti kita tabur, gitu loh, saudara. Ya, intinya begitu, saudara. Jadi apa yang diinginkan Allah. Nah, terus kemudian ini saya lanjut aja, biar ndak serinya kebanyakan nanti tentang hati yang gembira, obat yang manjur ini. Kemudian ada tanda-tanda lagi ya, di firman Tuhan juga mengatakan, orang yang gembira itu wajahnya berseri-seri. Nah, kalau kita belum bergembira, artinya masih dalam menghadapi apapun ya, masih gini, masih gini, masih begini, masih gini, masih gini. Nah, gitu, itu berarti bukan di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu kasih, itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, ya. Nah, itu sudah ada semua loh, saudara, firman Tuhan nih. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan itu yang sepele-sepele itu loh, saudara, yang dijalani. Jangan yang spektakuler nubuatan, ya, atau menyembuhkan orang sakit, orang buta dipulihkan. Tetapi hal-hal yang sepele tidak kita jalani, ya toh, murah hati, ya toh, kasih itu lemah lembut, sabar, ya toh, penyayang.
nggak pernah kita jalani. 9 pribadi Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita nggak kita aplikasikan kepada sesama kita. Lelek kalau percuma aja kamu bernubuat, itu dikatakan di Matius pasal 7, bukan orang yang bernubuat dan melakukan berseru nama Tuhan dan melakukan mujizat demi nama aku masuk kerajaan surga. Orang yang mengaplikasikan sesuai tuntunan Roh Kudus ini loh saudara yang masuk surga. Nah, kita masih bangga dengan hal-hal yang seperti itu saudara. Kegembiraan itu bukan karena nubuatan, bukan karena apa itu ya. Kalau orang yang di dalam Tuhan, nggak usah mikir yang jauh-jauh, yang ada saat ini loh, dipikir saat ini. Tuhan katakan ya, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok itu ada kesusahannya sendiri. Nah, kita hidup nubuatan, besok akan terjadi gini, bencana gini, COVID akan semakin besar dan sebagainya. Lah kita itu ngadepi tiap hari itu ya sekarang kok. Malah mikirin yang jauh-jauh. Kata Tuhan gak usah yang jauh-jauh. Sekarang ini loh, tiap hari ini loh jadi pelaku firman. Tiap hari ini loh melakukan kebenaran. Biar sukacita itu ada di dalam kehidupanmu, kegembiraan. Kamu meyakini bahwa sudah tak selamat, no, kegembiraan itu ada di dalam hidupmu. Wajah kita gak berseri-seri. Nah itu berarti masih belum di dalam Tuhan. Belum yakin bahwa Tuhan sudah memberi keselamatan dalam hidupmu. Nah itu ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan itu sudah ada semua. Firman Tuhan sudah katakan, itu pun sudah di perjanjian lama loh saudara. Orang-orang yang gembira itu wajahnya berseri-seri. Orang-orang yang gembira di dalam Tuhan itu minta apapun di dalam hatinya pasti nanti dituruti sama Tuhan. Ya toh, obat yang manjur. Orang yang gembira itu obat yang manjur. Wajahnya berseri-seri. Terus kemudian orang yang gembira itu orang yang selalu bertekun, berkumpul, bertekun ya toh di dalam bait Allah setiap hari. Firman Tuhan katakan yang di hati gembira yang pertama itu. Dan mereka memecah-mecahkan roti di rumah mereka, saling kelompok sel di rumah-rumah mereka masing-masing. Kemudian dengan gembira dan rela hati, tulus hati. Nah itu ya, ada penguasaan diri dengan rela hati, murah hati, dengan ketulusan, dengan cinta melakukannya. Nah itu loh, firman-firman Tuhan yang sederhana ini loh saudara yang harus saudara lakukan. Jangan bingung masalah nubuatan, jangan bingung masalah kesembuhan ilahi. Semua itu ada kalau kita menjalani yang menjalani yang kecil-kecil ini. Hati yang gembira obat yang manjur untuk segala masalah kita. Keuangan kita ya diselesaikan, masalah sakit penyakit diselesaikan, masalah sakit hati diselesaikan, masalah kedagingan yang berbuat dosa terus diselesaikan, bisa minta bertobat dan Tuhan ampuni, dan kita bisa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus saat ini kerjakan apa yang kau mau. Apa yang kau mau ya Bapa, atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu saat ini. Saya percaya di dalam nama Yesus terjadilah menurut firman Tuhan saat ini. Ya dan amin firman Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengawali dan yang mengakhiri. Dan setiap petobat-petobat yang baru melalui channel ini, saya yakin dan percaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia yang saling melengkapi. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya semua sekarang adalah orang-orang yang penuh gembira karena percaya Tuhan Yesus, ada kegembiraan. Kalau hidupmu belum dalam kegembiraan, berarti hidupmu masih di dalam hawa nafsu, masih dikuasai oleh bapa pendusta, supaya hidupmu jauh dari kebenaran firman Tuhan dan keimananmu semakin merosot, dan keselamatan itu akan hilang di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan katakan orang yang percaya itu adalah orang yang gembira. Firman Tuhan katakan yang season kemarin ya. Hari ini Tuhan katakan jikalau engkau hatimu gembira di dalam Tuhan, kalau engkau bergembira di dalam Tuhan, karena kamu yakin bahwa kamu sudah diselamatkan Tuhan, minta dalam hatimu, apa aja yang ada di dalam hatimu, minta pasti dituruti sama Tuhan. Kenapa seperti itu? Hati tempatnya kan di tubuh saudara. Kepala kita Kristus, jadi yang dipikirkan Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, itu yang dilakukan tubuh. Ya, ngerti ya saudara?
Gampang ya firman Tuhan ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Jangan bingung sama nubuatan sama mujizat-mujizat. Lakukan yang kecil dulu, perkara-perkara yang kecil. Setia sama firman Tuhan yang menjadi pelaku firman. Orang yang di dalam Tuhan tidak akan khawatir oleh keadaan zaman ini. Lah, kalau orang yang belum di dalam Tuhan, jangan ditakut-takuti. Setelah akhir zaman loh, pengangkatan loh, engkau kue gak masuk surga. Jangan begitu saudara. Gak perlu seperti itu. Tuhan itu datang membawa apa saudara? Membawa damai sejahtera, bukan ketakutan. Kalau kita nakut-nakuti orang tuh supaya ikut Yesus, itu salah besar saudara, saya katakan. Karena firman Tuhan, aku datang untuk memberi damai sejahtera. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Nah, kata Tuhan, bukan ketakutan. Kalau ketakutan itu adalah bapa pendusta. Jadi kita ingat nih, perkataan kita ini membawa damai sejahtera bagi sesama kita atau membuat orang lain takut terus supaya datang kepada Tuhan. Keliru, itu pekerjaan iblis, pekerjaan setan ya. Kalau Tuhan membawa damai, memberikan kelegaan, memberikan sukacitanya, memberikan damai sejahteranya, memberikan kebenarannya. Firman Tuhan ini pedes, pedes ya Mbok Ben. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang salah mengerti tentang firman Tuhan. Karena pribadi Roh Kudus itu 9 pribadi Roh Kudus yang ada di dalam firman Tuhan itu yang harus kita aplikasikan. Dan itu adalah kasih pertama kali. Kasih itu tidak menakut-nakuti orang dengan musibah-musibah yang sekarang yang ada ini, atau nubuatan-nubuatan yang tidak pernah tergenapi. Ya, dinubuatkan nanti begini orang takut akhirnya. Nggak ada firman Tuhan yang seperti itu saudara. Nubuatan, kalau sudah ngomong nubuatan itu pasti terjadi. Ya, jangan keadaan mencekam gini terus bikin hoax ya. Bikin hoax nanti begini. Kenyataannya itu nggak mungkin terjadi. Karena Roh Kudus itu sekarang ya saudara, kalau ingin tahu ya, dia masih menahan, bumi ini masih ditahan oleh Roh Kudus. Karena belum nanti pada masa antikris yang sesungguhnya, bahwa orang percaya Yesus harus mati dengan darahnya, itu ada di Wahyu saudara. Saya nggak mau menakuti saudara, tetapi itu nanti masih panjang, masih jauh. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun kata Tuhan ya. 1000 tahun manusia itu 1 harinya Tuhan. Nah itu masih lama saudara. Saat ini Roh Kudus masih bekerja untuk menahan semua kuasa kegelapan itu, untuk memilih ya, memilih anak-anak Tuhan ini menjadi umat pilihannya. Ini yang perlu saya sampaikan saudara. Ini penting sekali ya. Jadi saudara jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan akan memberi kelegaan dan dia datang untuk memberikan damai kepada saudara. Kalau saudara dengan firman ini malah takut, nah itu berarti saya keliru saudara. Ini bukan dari Tuhan ini berarti. Kalau saudara tidak mengalami sukacita, tidak mengalami pembaharuan pemikiran ya, kalau tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan, tidak ada pemulihan, tidak ada kebangunan rohani dalam hidupmu, mendengar firman Tuhan ini, berarti saya bohong terhadap saudara. Yang saya sampaikan ini keinginan daging saya, bukan firman Tuhan ya. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan di One Way Ministry ini adalah memberikan pengajaran yang sederhana supaya kita mengerti. Makanya ayo jadi pelaku firman supaya jangan diombang-ambingkan oleh keadaan zaman ini melalui nabi-nabi palsu yang memberitakan Yesus tapi Yesus yang lain saudara. Yesus yang lain adalah Yesus yang memberitakan untuk kepentingan hawa nafsu ya, bangga dengan hal-hal rohani yang spektakuler. Nah itu semua kedagingan hawa nafsu saudara. Jangan diikuti saudara. Ikuti aja firman kehidupan kita yang membuat kita semakin damai sejahtera di hadapan Tuhan dan menjadi pelaku firman, dan kita akan semakin dimenangkan oleh Tuhan. Pisto, setia sama perkara-perkara kecil, nanti akan diberikan perkara-perkara yang besar. Lah itu memang ada masing-masing, tiap hamba Tuhan memiliki karunia-karunia masing-masing ya dalam setiap kehidupan kita. Ingat, karunia itu kita masing-masing. Kayak saya gini, anggap sajalah karunia saya ini hanya sebagai murnya mobil itu. Tetapi sekecil apapun karunia itu untuk saling melengkapi supaya jadi sempurna mobil itu, perlu mur juga saudara. Jadi kita ayo bersatu
denominasi gereja yang bermacam-macam, nggak masalah. Yang penting percaya Tuhan Yesus, itu berarti kita semua anggota tubuh Kristus. Ayo muliakan Tuhanmu, tegakkan Yesus Kristus sebagai kepalamu dalam hidupmu, dan tubuhmu akan berkenan menjadi rema-rema firman Tuhan dalam kehidupanmu, dan kau semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Oke? Dan wajahmu itu adalah wajah yang berseri-seri. Hati yang gembira itu adalah wajah yang berseri-seri. Jikalau hatimu seperti tadi yang saya contohkan, masih murung, masih khawatir, masih gelisah, masih depresi, masih segala sesuatu, berarti Tuhan belum ada dalam hidupmu. Meskipun kamu sudah bisa mengaku Yesus Tuhan, itu cuma ngomong tok dalam mulut, tapi hatinya belum percaya. Kalau hatinya sudah percaya, itu dibenarkan sama Tuhan. Itu percaya tok dalam hati dibenarkan. Dengan mulut mengucap diselamatkan. Kamu bisa mengucap diselamatkan, tapi nek hatimu nggak benar, ya nggak jadi, saudara. Ada dua hal kata Tuhan di dalam Roma itu: percaya dalam hati dibenarkan, dan mengucap dengan mulut diselamatkan. Harus dua-duanya, nggak bisa salah satu. Kita seringnya masih salah satu. Seringnya ngucap Yesus Tuhan, tapi perbuatan kita perbuatan bapa pendusta. Ini saya ingat-ingatkan terus. Kenapa? Karena memang manusia ditipu daya oleh keadaan dunia ini, sehingga memiliki kekhawatiran, kegelisahan, keraguan, dan sebagainya. Tetapi saya memberitakan kabar baik. Datanglah kepada Tuhan, Dia memberi kelegaan. Datanglah kepada Tuhan, Ia memberi kasih-Nya, Ia memberikan kebenarannya, Ia memberikan damai sejahteranya, Ia memberikan sukacitanya, Ia memberikan kegembiraan yang menjadi obat bagi kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya semua pendengar-pendengar firman-Mu, jemaat-Mu yang sudah Engkau kirimkan untuk melihat channel ini semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Jadikanlah kami berkat, jadikanlah kami lebih berkat pemberi daripada menerima. Apa yang menjadi bagian daripada kami ini menjadi tingkat-tingkat langit surgawi yang sudah Engkau bukakan, dan kunci kerajaan sudah Engkau pegang. Alirkan saat ini Roh Kudus ke mereka semua. Berikan roh pertobatan, berikan roh kesetiaan, berikan roh ketekunan, berikan roh yang melayanimu dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus selama-lamanya. Dan apapun yang mereka beritakan membawa damai sejahtera seperti Kristus menyambut anak-anak kecil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama Tuhan Yesus kami bisa. Amin, haleluya, haleluya. Sampai ketemu lagi dalam sesi-sesi berikutnya di One Way Ministry. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita bisa.